Jangan sampai ketika kita menghendaki sesuatu agar anak nurut sama kita, agar anak mau mengikuti aturan-aturan keluarga, kita menakuti anak dengan hal-hal yang tidak rasional, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Materi Kesehatan Mudah atau Makes Mudah. Teman-teman sekalian, salah satu cara menjaga kesehatan anak adalah agar anak kita itu tidak jadi penakut, ataupun juga tidak menjadi anak yang sombong, terlalu pede dan merendahkan orang lain. Maka salah satunya adalah kita hendaknya memberikan motivasi, menjaga anak dengan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan ilmu sains atau kesehatan, termasuk di sini adalah kesehatan psikologis atau kesehatan mental. Jangan sampai ketika kita menghendaki sesuatu agar anak nurut sama kita, agar anak mau mengikuti aturan-aturan keluarga, kita menakuti anak dengan hal-hal yang tidak rasional, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Sebagai contoh, ketika anak sedang bermain di kamar sendirian, padahal kita menghendaki anak itu mau bergaul dengan kita, kita katakan, kamu jangan main di kamar sendirian, bahaya nanti kalau ada setan di situ, ada pocong, ada gendruwo. Nah, ini sangat berbahaya. Demikian pula kita menakuti anak ketika anak di luar malam-malam, ya kita katakan, cepat masuk rumah sini, nanti di luar ada kuyang. Ya, sekarang ada istilah setan itu kuyang begitu ya. Di zaman saya kecil dulu tidak ada kuyang itu seperti apa, tapi sekarang ada kuyang, ada macam-macam ya, hal-hal yang sepertinya hal-hal setan, imajinasi orang di sekitar kita yang kadang tidak pada tempatnya, yang itu adalah kebohongan belaka, apalagi dikemas dalam hiburan yang tidak ada edukasi sama sekali, bahkan cenderung untuk membuat mental anak menjadi negatif, yaitu menjadi penakut pada hal-hal yang tidak realistik. Nah, teman-teman sekalian, kadang orang tua menghendaki agar anak itu menjadi baik, nurut, tetapi tidak semua keinginan baik orang tua bisa menjadi sesuatu yang sesungguhnya, baik yang sesungguhnya, ketika caranya adalah keliru. Sebagai contoh yang disebutkan tadi, menakut-nakuti anak dengan hantu, ya, dengan setan, disuruh takut, dengan gendruwo, awas ada gendruwo nanti nyaplok kamu, makan kamu, dan sebagainya. Apalagi dilihatin gambar-gambarnya yang kadang itu hanya imajinasi atau bohong belaka. Walaupun di satu sisi mungkin, walau alam, bisa juga benar itu ada, tetapi kadang terlalu berlebihan disampaikan kepada anak-anak. Padahal kita sebagai seorang hamba Allah, yang kita takuti hanya kepada Allah. Bahkan setan, jin, termasuk hal-hal yang berjenis macam-macam tadi, harus kita lawan, harus kita berani. Kita berikan edukasi. Kalau misalnya anak menanyakan hal itu, mungkin ada informasi dari luar ini ada makhluk-makhluk aneh seperti itu, justru kita harus memberikan edukasi bagaimana cara kita menghadapinya. Di antaranya dengan berdoa, misalnya ada beneran, tapi kita katakan tidak ada di sini, tidak ada, ini aman-aman saja. Rumah kita banyak kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita banyak menggunakan untuk beribadah, insya Allah ini aman. Yang ada adalah hal-hal yang baik. Ya, mereka tidak akan betah di sini. Seandainya ada di luar, maka kita berdoa, dan itu tidak ada, insya Allah tidak ada, gitu. Katakan seperti itu. Di luar aman saja. Karena apa? Kalau anak ditakut-takuti dengan hal-hal semacam itu, satu, anak biasanya akan mengalami gangguan mental, cemas yang berlebihan, takut yang tidak pada tempatnya. Ketika kita tinggal sendirian sebentar saja, mungkin orang tuanya mau ke warung, takut tidak mau, nanti ada setan, nanti ada pocong dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ketika lampunya mati, dia juga bisa berteriak-teriak ketakutan. Kemudian ketika ada hal-hal yang misalnya ke suatu tempat tersebut gelap, dia nunjuk-nunjuk, ya di situ ada pocong, itu ada setan, padahal tidak ada apa-apa. Tapi karena imajinasi anak sudah ditanamkan seperti itu, bahwa gelap itu cenderung atau identik dengan setan, dengan pocong, dengan hal-hal yang negatif tadi, maka anak akan tertanam.
Nah, orang yang tidak tahu hal-hal semacam itu justru akan menganggap, oh ini anak punya kelebihan, ini bisa melihat setan, bisa melihat pocong dan sebagainya. Nah, ini kekeliruan yang double ya, multi keliru. Dalam istilah Islam ada jahil murakkab ya, kebodohan yang bertumpuk. Sesuatu yang tidak ada dianggap ada, sesuatu yang salah justru dianggap benar ya. Ini adalah hal yang sangat tidak baik untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Satu tadi kita sampaikan, cemas yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Yang kedua, bisa tidak percaya kepada orang tua. Karena apa? Anak yang mungkin sudah mulai berani, dia kemudian, enggak ada apa-apa ini. Ayah bohong, abi bohong, umi bohong, ibu bohong, dan sebagainya. Sehingga ketika ada sesuatu yang justru membahayakan anak, dia akan melawannya. Ada ular di rumah, awas hati-hati nanti gigit. Ini orang tuanya sering bohong, bisa saja ular dipegang ya. Karena hal-hal semacam itu efeknya bisa negatif ya, membohongi anak sehingga anak tidak percaya lagi kepada orang tua. Bahkan pada hal-hal yang sesungguhnya itu berbahaya bisa tidak percaya. Ada tawon mungkin di rumah, jangan itu nanti gigit. Ini paling bohong, ditangkap. Ini bisa terjadi sesuatu. Kalau dia sudah merasakan gigitan tawon, sengatan tawon, baru dia percaya, oh ini betul, oh, orang tua kadang bohong, kadang betul. Lah ini hal yang negatif yang tidak boleh kita tanamkan kepada anak-anak. Kemudian di samping fobia, di samping tadi ya, cemas berlebihan, takut berlebihan, yang kedua adalah anak bisa fobi. Fobi itu ketakutan yang tidak pada tempatnya, takut gelap, takut mungkin ketinggian, ya. Termasuk juga menakut-nakuti anak dengan misalnya dokter, ya. Awas nanti kalau ada pak dokter kamu disuntik, awas kamu nanti ada polisi, nanti kamu ditangkap, ditembak dan sebagainya. Ini juga ketakutan-ketakutan yang tidak pada tempatnya, yang ditanamkan kepada anak oleh sebagian orang tua yang mereka cara mendidiknya bisa dikatakan keliru ya, tidak pada tempatnya, menakut-nakuti anak pada sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu ditakuti secara berlebihan atau bahkan tidak perlu ditakuti sama sekali ya. Oleh karena itu kadang orang tua kesulitan sendiri ketika anak sakit, dibawa ke rumah sakit, dia tidak mau sama sekali, takut disuntik, takut ketemu dokter, takut ketemu perawat. Ada orang bahkan masuk ke kamar, di kamar sudah dirawat, perawatnya datang teriak-teriak, takut disuntik, takut sama perawatnya. Ini kan hasil didikan orang tua yang keliru. Kemudian efek lain daripada menakut-nakuti anak adalah diantaranya adalah anak bisa mengalami tiga hal, minimal tiga. Yang pertama, cemas berlebihan atau takut berlebihan. Kemudian fobia, ketakutan yang tidak pada tempatnya yang berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya rasa percaya kepada orang tua. Nah, demikian pula sebaliknya, mengajar anak terlalu pede agar anak, oh kamu itu hebat, kamu itu luar biasa, ditanamkan begitu terus. Dari satu sisi mungkin ada baiknya, tetapi di sisi lain ini juga berbahaya, sehingga anak cenderung dia merasa paling hebat di antara teman-temannya. Kemudian dia menjadi sombong, dia mungkin juga meremehkan teman-teman yang lain, apalagi tidak diiringi dengan didikan adab yang baik. Nah, termasuk pula adalah ketika anak dibiarkan saja ketika menghadapi hal-hal yang berbahaya ya, seperti sering orang melihat misalnya menangkap ular, menangkap tawon, menangkap harimau, padahal itu adalah orang-orang yang terlatih secara khusus, dibiarkan seperti itu tanpa ada edukasi dari orang tua. Maka ketika di rumah ada ular, bisa saja ditangkap kalau tidak diberikan penjelasan. Ini juga kebalikannya daripada yang pertama tadi. Demikianlah teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bahaya menakut-nakuti anak, walaupun tujuannya baik, tapi kalau tidak pada tempatnya, ini menjadi hal yang negatif. Demikian pula memberikan rasa percaya diri yang berlebihan kepada anak, kemudian terlalu memuji-mujinya, ya, atau bahkan membiarkan pada hal-hal yang sebenarnya itu adalah membahayakan, ini juga tidak baik. Maka hendaknya seorang muslim atau orang tua, dia mendidik anak dengan sesuatu yang tengah-tengah, yang pas saja. Dalam Islam sendiri takut ada tiga. Yang pertama adalah takut yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, ya, yaitu takut dengan penuh penghambaan, ya, takut kepada setan, takut kepada jin, kepada hal-hal yang tidak pada tempatnya dengan penuh ketakziman atau ketundukan. Ini tidak boleh sama sekali. Kemudian takut tobi, ini boleh-boleh saja. Takut kepada ular, takut kepada harimau, ini boleh karena ini membahayakan. Takut dalam hal ini adalah agar kita tetap waspada. Yang ketiga adalah takut yang dalam bentuk ibadah, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cenderawasih burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim